Tuhan, kami hidup di dalam waktu-Mu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rencana Tuhan. Ajar kami untuk terus meyakini hal ini, sehingga kami boleh menghidupi waktu Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mau menggantungkan kepada apapun selain kepada Tuhan yang memiliki hidup kami. Kami rindu untuk bisa memberikan keseluruhan hidup kami secara total untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, supaya waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada kami ini, yang sekarang dan nanti akan segera berlalu, tapi kami boleh menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh melihat kepada hidup kami. Biarlah kami boleh memberikan diri kami untuk dikoreksi sekali lagi. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan hidup kami sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga dimanapun Anda berada. Jemaat GKY Puri Indah dimanapun engkau berada, biarlah kasih setia Tuhan, sukacita boleh terus ada bersama-sama dengan kita dalam keadaan bagaimanapun kita beribadah pada hari ini. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 8. Dari sekian panjang pasal 1, saya akan hanya memfokus saja kepada 3 ayat, yaitu di ayat 6, 7, dan 8. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Daniel 1, ayat 6 sampai 8. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan meliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara, 2 hari yang lalu ada seorang anak muda bertanya kepada saya, "Bu, Ibu kalau disuruh pilih, mau kembali ke masa lalu atau mau pergi ke masa depan?" Saya mikir lama, ini pertanyaan gak penting banget sebenarnya. Anak muda tuh sering kali memberikan pertanyaan yang enggak. Tapi saya pikir agak lama sekali. Dan saya berusaha memikirkan. Setelah berpikir agak lama, lalu saya bilang, pergi ke masa depan lah. Saya bilang begitu. Lalu dia tanya lagi, kenapa? Ditanya lagi. Saya mikir lagi, agak lama lagi. Saya bilang mungkin karena saya udah tahu apa yang ada di masa lalu. Jadi saya lebih baik pergi ke sesuatu yang saya tidak tahu dan saya kepingin melihat yang baru. Tapi kemudian pertanyaan itu membuat saya berpikir, saudara-saudara. Kenapa saya jawabnya lama ya? Kenapa pertanyaan yang sederhana itu, yang tadi saya bilang yang enggak itu, saya jawab dengan lama. Lalu saya bilang sama anak muda itu, kalau kamu bertanya kepada saya 25 tahun yang lalu, saya pasti dengan cepat mengatakan masa depan. Masa muda itu memang masa yang penuh dengan pengambilan keputusan, saudara. Waktu kita masih muda, kita punya banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan kita bisa mengambil keputusan dengan begitu cepat sekali. Life is a series of choices, katanya. Hidup itu adalah rangkaian keputusan. Dan memang yang paling banyak keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita itu adalah pada masa muda kita. Who you are who you are today because of decision and choices you made years ago. Keberadaan kita sekarang itu karena keputusan-keputusan yang kita buat beberapa tahun yang lalu.
Waktu kita remaja kita harus memutuskan sekolah apa, jurusan apa, besar dikit pacaran sama siapa, setelah pacaran sama siapa menikahnya sama siapa. Lalu kalau bekerja, kerjanya apa, di bidang apa, tinggal di kota mana, dan seterusnya. Kadang keputusan-keputusan yang kecil kita tidak sadari sebenarnya menentukan hidup kita begitu panjang ke depan. Masa muda adalah masa penuh pilihan dan keputusan. Survei katanya mengatakan 90% orang Kristen memutuskan percaya ketika mereka ada pada masa muda mereka, saudara. Dalam bagian yang kita baca tadi tentang Daniel membuat keputusan yang sangat penting juga. Dia membuat satu keputusan yang sungguh sangat penting dan mempengaruhi seluruh kehidupan dia di tengah bangsa di mana dia dan kawan-kawannya sedang dibuang. Ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, sebenarnya ini keputusan apa? Kita tahu Daniel dan ketiga temannya dan ketiga kawannya adalah sedikit dari pemuda-pemuda terbaik yang dibawa dari Yerusalem sebagai tawanan. Ketika Yoyakim Raja Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar menginginkan ada orang-orang muda yang terbaik, lahir dari keturunan terbaik, mungkin keturunan raja-raja, keturunan kalangan terhormat, keturunan para imam, dibawa untuk diasimilasi dengan kehidupan baru di tanah pembuangan itu. Mereka dikumpulkan di istana Babel, kemudian dididik dan menerima berbagai bentukan, saudara. Saudara, saya mencatat ada 3 hal yang diterapkan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Ya. Yang pertama begini, mereka menerima didikan, mereka menerima pendidikan. Pendidikan itu memang cara ampuh mengubah orang, saudara. Lewat pendidikan orang bukan saja menjadi memiliki informasi yang banyak, pengetahuan yang banyak, tetapi lewat pendidikan orang dibentuk sikapnya, dibentuk nilai hidupnya, dibentuk cara pandang hidupnya. Kalau Anda punya anak yang bersekolah di kota yang berbeda, entah di luar negeri atau di kota manapun juga, lalu mereka hanya pulang setiap kali liburan, maka Anda bisa merasakan bahwa setiap kali dia pulang liburan, dia menjadi orang yang berbeda dari yang lalu dia pulang. Setiap kali pulang, dia akan membawa sesuatu yang baru. Karena memang pendidikan mengubah mereka. Sekolah di satu tempat akan menghasilkan murid yang berbeda dengan ciri yang berbeda. Karena memang begitulah pendidikan. Dan Daniel dan kawan-kawannya sedang mendapatkan pendidikan istana Babel. Dan mereka belajar hal yang paling penting. Yang menurut saya adalah strategi yang hebat sekali dari Nebukadnezar. Mereka belajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Saudara, saya ingat di hari-hari, di tahun-tahun terakhir mami saya, waktu dia berumur 82 tahun, dia mulai mengalami demensia. Jadi dia tidak bisa lagi menerima informasi baru, tapi yang menarik adalah informasi yang lama tuh banyak keluar. Ya. Dan memang kalau kita melihat mami saya umur 82 tahun, Anda akan tahu bahwa dia adalah generasi yang mengalami penjajahan Jepang. Jadi sangat wajar kalau orang setua dia itu cukup familiar dengan lagu-lagu rakyat Jepang. Lagu-lagu berbahasa Jepang. Jadi memang dia dari dulu saya tahu senang yang lagu Jepang. Tapi pada masa demensianya itu, saudara, tiba-tiba muncul ada sekitar 2-3 lagu-lagu yang saya tidak pernah dengar seumur hidup saya. Jadi selama 40 tahun saya lihat dia, saya tidak pernah mendengar dia menyanyikan lagu itu. Keluar lagu itu begitu saja dan dia begitu hafal sekali. Lalu dia senang, kami juga senang melihatnya setiap kali nyanyi, rasanya lucu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat, saya juga cukup sedih. Karena ketika dia nyanyi lagu-lagu Jepang, itu sebenarnya adalah gambaran bentuk penjajahan masa lalu. Ada masa di mana bangsa asing datang ke negeri kita, lalu anak-anak muda, anak-anak yang masih remaja dipaksa untuk nyanyi lagu itu. Sebelum masuk kelas, suruh nyanyi di lapangan. Istirahat, nyanyi lagi di lapangan. Anak-anak sekolah diajarkan bagaimana cara memanggil kepada orang-orang tertentu dengan bahasa Jepang. Bahasa itu memang merubah, saudara. Itu adalah bentuk penjajahan yang sangat strategis sekali. Supaya orang yang dijajah itu kemudian berubah. Nah, itu juga yang dialami Daniel dan kawan-kawannya. Mereka belajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Supaya dari dalam diri mereka terjadi perubahan yang membuat mereka kemudian menjadi sama dengan bangsa Babel.
Identitas mereka tuh mau dicabut supaya mereka tidak lagi berbahasa ibu mereka. Supaya akhirnya mereka lupa siapa diri mereka. Apakah Daniel jadi lupa dengan identitas mereka? Saudara, yang kedua, Daniel dan kawan-kawannya bukan hanya dididik, tetapi mereka juga diganti namanya. Jadi mereka bukan hanya mendapatkan pendidikan, tapi mereka mendapatkan nama orang lokal. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasa benar-benar jadi orang lokal. Padahal nama Daniel dan kawan-kawannya itu sangat syarat dan terkait erat dengan relasi mereka dengan Allah. Daniel itu berarti God is my judge. Ya, tapi diganti dengan Belsazar yang artinya Bel provides atau Baal menyediakan. Hananya, Misael, Azaria juga nama-nama yang erat sekali hubungannya dengan Allah. Tapi diganti dengan nama-nama yang terkait dengan dewa-dewa orang-orang Babel. Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka mengganti God menjadi Baal. Untuk apa? Untuk mencabut dari dalam diri Daniel dan teman-temannya identitas yang sebenarnya melekat kepada Allah. Mereka ingin cabut itu dari Daniel supaya kemudian Daniel menjadi sama dengan mereka. Dengan memberikan nama-nama lokal itu dengan nama-nama dewa-dewa mereka. Apakah mereka dapat mengubah identitas Daniel dengan cara memberikan nama-nama lokal seperti itu? Tidak, saudara. Daniel tahu persis bahwa nama yang diletakkan pada dirinya tidak mengubah identitas dia yang mendasar. Bukan apa yang dari luar yang mengubah dia. Itu tidak mengubah hakikat dirinya sebagai umat Allah. Tidak mengubah identitas dia sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah. Itu sebabnya dia tidak menolak diganti nama. Saudara, kita bisa melihat Daniel tidak menolak untuk mendapatkan nama baru. Gitu. Dan yang menarik, Daniel tidak menolak pendidikan istana Babel. Enggak nolak. Dia tidak menolak belajar sastranya orang Babel dan bahasa mereka. Daniel menimba begitu banyak ilmu pengetahuan. Dan sudah pasti ada banyak pengetahuan atau informasi-informasi yang bertentangan dengan iman percayanya. Tapi Daniel tidak menolak. Mau bagaimana? Dia ada di bangsa-bangsa di mana orang menyembah berhala, tidak mengenal Allah yang disembah oleh Daniel. Tapi Daniel tidak menolak untuk mendapatkan pendidikan. Daniel tidak menolak untuk mendapatkan nama baru. Tapi saudara, ada satu yang ditolak. Ada satu yang ditolak. Yang ketiga ini, dia menolak untuk makan makanan raja dan juga menolak minum anggur yang biasa diminum raja. Jadi saudara, kalau kita perhatikan untuk urusan pendidikan dia tidak menolak. Untuk urusan ganti nama dia tidak menolak. Tapi kenapa untuk urusan makanan dia bilang no. Dan dia menarik garis yang sangat kuat sekali, yang ini tidak. Yang ini tidak. Saudara, mari kita perhatikan dan belajar dari keputusan Daniel ini. Mengapa dia menolak? What's the big deal? Anyway, ini hanya makanan, bukan? Bukankah pendidikan adalah kekuatan yang lebih powerful mengubah orang? Bukankah mengganti nama itu adalah masalah yang lebih besar daripada sekedar makanan dan minuman? Apa salahnya memakan makanan istana Babel? Toh dia juga sudah mengenyam pendidikan dan punya nama baru. Semua itu mungkin seperti new normal buat dia. Mengapa kok makanan jadi masalah buat Daniel, saudara? Saudara, kita harus ingat bahwa Allah memang memberikan aturan yang sangat ketat dalam hal makanan bagi bangsa pilihannya. Itu sebabnya orang Yahudi sangat partikular dengan makanan. Ada daging yang tidak boleh dimakan, ada daging yang boleh, ada cara tertentu untuk memotong binatang, ada cara tertentu untuk mengolah, harus dipisah darahnya dan sebagainya. Semua aturan-aturan ini memang dinyatakan Tuhan untuk memelihara umatnya supaya mereka tidak terkontaminasi dari bangsa-bangsa asing. Jadi hukum Tuhan tentang makanan itu memang ada, saudara. Ada alasan yang lebih mendalam lagi. Kenapa Daniel begitu kuat mengatakan no? Allah memang sangat keras melarang umatnya terkait dengan penyembahan berhala. Makan makanan raja itu sesungguhnya bukan sekedar soal makanan. Makanan dan minuman itu biasanya sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa, lalu kemudian raja memakannya, lalu kemudian sisanya kemudian dimakan oleh orang-orang yang bekerja di istana. Jadi sesungguhnya ini erat kaitannya dengan penyembahan berhala.
Dan perintah Allah untuk umatnya tidak terlibat apapun, tidak terkoneksi apapun dengan penyembahan berhala, itu jelas sekali. Itu jelas sekali dan sangat banyak dan berulang-ulang dinyatakan Allah kepada umatnya. Jadi Daniel dan ketiga temannya tahu persis hal ini, saudara-saudara. Tidak ada perintah langsung soal ganti nama. Tidak ada perintah langsung soal tidak terlibat dalam bentuk pendidikan apapun juga. Tetapi ada perintah yang jelas untuk tidak terlibat di dalam penyembahan berhala. Itu jelas sekali. Untuk sesuatu yang jelas, Daniel mengatakan no. No. Dia menarik garis untuk sesuatu yang tidak boleh dikompromikan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dia memilih untuk tidak kompromi karena dia mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara bayangkan Daniel itu hanya anak remaja. Persis seperti tadi yang kita lihat. Anak remaja yang nyanyi tadi waktu Tuhan. Kayak begitulah dia. Mungkin bahkan lebih muda. Gak lebih dari 15 tahun umurnya perkiraannya. Dia berada ratusan mil jauh dari tanah kelahirannya. Kemungkinan perlu 2-3 bulan untuk dari Yerusalem ke tempat dia sekarang. Dia sebatang kara. Dia gak ada siapa-siapa. No mami, no daddy. Gak ada yang kasih tahu dia. Tidak ada orang yang mengingatkan dia. Seperti anak-anak kita. Udah belajar belum? Udah bikin PR belum? Jangan main-main dulu ya. Mau kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Gak ada yang begitu. Dia sendiri. Dia seorang diri di tanah asing. Di tempat, di sekelilingnya begitu banyak tempat-tempat penyembahan berhala. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mementingkan kehidupan moral. Dia ada di sana. Tapi Daniel bisa mengambil keputusan penting. Keputusan besar. Dia menarik garis yang jelas dengan mengatakan no untuk terlibat di dalam penyembahan berhala. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita sulit untuk mengatakan no. Kita sulit mengatakan no untuk uang yang besar tapi didapat dengan cara yang tidak benar. Kita sulit untuk mengatakan no untuk banyak ajakan yang membuat kita terlibat dalam kejahatan. Bahkan saking sulitnya mengatakan no, kita memilih diam saja. Walaupun kejahatan terjadi di depan mata kepala kita. Dan kita diam saja. Kaum muda sulit sekali mengatakan no kepada ajakan pacarnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sulit mengatakan no. Mereka sulit mengatakan no kepada pornografi. Mereka sulit mengatakan no kepada berbagai bentuk kegiatan yang tidak benar. Dan keputusan Daniel ini, saudara, memperlihatkan bagaimana memang dia adalah seorang remaja yang sungguh-sungguh hidup memegang kebenaran firman Tuhan. Keputusannya saat itu mencerminkan bagaimana hidupnya sebelumnya. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara ya, ini penting sekali. Keputusannya saat itu mencerminkan bagaimana hidupnya sebelumnya. Bagaimana dia dibesarkan. Keputusannya mencerminkan apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Keputusannya itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Yang kemudian telah berakar dengan kuat. Sehingga walaupun dia sekarang hidup dalam pembuangan. Hidup sebagai orang asing. Hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Bangsa yang menyembah berhala. Bahkan bangsa yang memang sengaja melawan Allah. Dia tetap bisa berdiri teguh dan membuat keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, ayat 2 menyebutkan bahwa orang Yehuda ini dibawa ke tanah Sinear katanya di ayat 2. Tanah Sinear itu mengingatkan kita pada Kejadian pasal 11. Ada di sana juga disebutkan tanah dataran Sinear. Tempat orang membangun kota dengan menara yang tinggi untuk melawan Tuhan, melawan Allah. Itulah yang kita kenal sebagai Babel. Nah, Daniel berdiri tepat di tengah bangsa yang melawan Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tapi ketaatan Daniel dan keteguhan dia berpegang kepada firman Tuhan yang membuat dia sanggup berdiri. Dan dia dipakai oleh Tuhan
menjadi terang di tengah-tengah bangsa yang gelap itu. Kita tahu setelah 70 tahun kemudian, saudara, ini hanya the beginning of the story, saudara. Tapi 70 tahun kemudian ketika umurnya sudah hampir 90, di masa tuanya Daniel kemudian menerima penglihatan dari Tuhan. Daniel tetap mengarahkan matanya kepada Allah. Dia tetap merindukan Yerusalem. Lewat 70 tahun sudah, tapi hatinya tetap merindukan Allah. Lihatlah saudara apa yang terjadi pada orang seperti Daniel yang memutuskan untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau itu. Dia tahu apa yang Tuhan mau dan dia meletakkannya dalam hatinya. Dan dia berkomitmen penuh untuk tidak mengotori dirinya. Keputusan yang nampaknya remeh soal makan sesungguhnya menjadi komitmen panjang dari Daniel. Dan dia memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Walaupun dia ada di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Daniel adalah karakter yang perlu kita contoh. Itulah karakter integritas. Itulah keberaniannya yang menjadi sinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Tapi cerita ini sebenarnya lebih daripada cerita Daniel, saudara-saudara. Ini bukan the story of Daniel saja. Memang betul kita perlu belajar dari Daniel. Tapi sesungguhnya kisah ini bukan sekedar petualangannya Daniel di tanah pembuangan. Karena Daniel ada di sana bukan karena keputusannya. Bukan karena dia mau ke sana. Daniel di sana karena Tuhan yang membawa dia. Tuhan yang menempatkan dia di sana. Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Tuhan yang menggerakkan orang-orang di sekelilingnya untuk memberikan kasih kepada dia. Sesungguhnya kisah ini adalah tentang bagaimana Allah bekerja di tengah dunia yang gelap. Allah tetap memegang kendali di tengah dunia yang gelap. Allah tetap menjalankan rencananya. Daniel tidak diminta untuk dibebaskan. Daniel tidak diminta untuk keluar dari dunia yang gelap itu. Dia tahu memang Tuhan ingin dia ada di sana. Itu sebabnya keputusan dia adalah menyerahkan diri. Dia menyerahkan dirinya dengan taat kepada Allah. Allah yang sudah membawanya ke sana. Dan sesungguhnya saudara-saudara, itulah yang Kristus juga tunjukkan kepada kita ketika dia berdiri di tengah dunia ini. Dia ada di tengah dunia yang berdosa tapi dia tidak sedikit pun kompromi terhadap dosa. Dia ada di tengah dunia yang membenci dia tapi dia tetap berjalan menuju salib untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Karena memang itulah yang diinginkan Bapa. Kristus dalam ketaatannya telah mewujudkan karya keselamatan Allah, saudara-saudara. Ketundukan dan ketaatan seperti Kristus adalah model yang sejati. Dengan ketundukan dan ketaatan yang sama, mari kita menjalani hidup kita. Allah mau kita menjadi terang. Allah mau kita menyatakan kebenaran dengan berani. Lewat hidup kita yang ada di tangannya tentunya. Saya akan menutup khotbah saya ini dengan satu cerita yang pernah saya baca. Ada seorang kolektor barang-barang antik di Inggris. Di antara barang-barang yang dia miliki, dia punya barang-barang begitu banyak sekali. Barang-barang klasik, barang-barang antik. Lalu ada satu buah biola yang sangat bagus sekali yang dia miliki. Biola itu begitu unik dan biola itu begitu bagus sampai menghasilkan suara yang juga sangat bagus sekali. Sampai seorang pemain biola terkenal pada waktu itu bernama Fritz Kreisler ingin sekali membeli biola itu. Tapi kolektor itu tidak mau menjualnya. Kreisler berkali-kali meminta untuk membeli kepada sang kolektor, tapi sang kolektor tidak mau menjualnya. Akhirnya suatu hari saudara-saudara Kreisler datang dan mengatakan, aku bukan mau membeli biolamu itu. Tapi aku ingin sesaat sejenak saja memainkan biola itu. Izinkan aku memegang biola itu dan memainkan sebentar saja. Sang kolektor kemudian berpikir, lalu kemudian oke, silakan. Dia memberikan biolanya itu. Dan kemudian Kreisler membuka casing dari biola itu dan kemudian dia mulai memainkan biola itu. Dia memainkan musik yang begitu indah sekali dari biola itu. Sang kolektor begitu terpesona dengan suara yang indah dan permainan yang luar biasa, musik yang indah sekali. Setelah selesai memainkan lagu itu, kolektor itu terdiam. Lalu
Chrysler membereskan biolanya, memasukkannya kembali biola itu ke dalam casingnya. Dan kemudian dia mengembalikan biola itu kepada sang kolektor. Lalu kolektor itu mengatakan kepada Chrysler, Mr. Chrysler, Anda tidak boleh membeli biola ini, tapi ambillah biola ini. Saya tidak punya hak atas biola ini. Seharusnya biola ini ada pada tangan orang yang bisa memainkan dan menghasilkan musik yang indah seperti Anda. Lalu kolektor ini menyerahkan biola ini di tangan sang pemain biola. Saudara, Allah dapat menjadikan musik yang indah lewat hidup kita. Kita sudah melihatnya dalam hidup Daniel. Tapi kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Dia. Kita harus secara total hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman-Nya. Maka hidup kita pun dapat menjadi musik yang indah di tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Di luar Tuhan kami bukan apa-apa. Di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa. Sesungguhnya identitas yang mendasar dari diri kami adalah ketika kami menerima kasih-Mu, ketika kami boleh diterima oleh Engkau, dan itulah yang membuat kami berharga. Tuhan tolong supaya di masa hidup kami yang singkat ini, kami boleh memberikan hidup kami secara total kepada Tuhan. Bahwa hidup kami hanyalah ketundukan kepada Engkau, ketaatan kepadamu, dan di tangan-Mu Tuhan, kami boleh dipakai di dalam hidup kami yang singkat ini, menjadi terang, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Supaya lewat hidup kami, banyak orang kemudian mencari Tuhan, merindukan untuk juga datang kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh terus hidup bersungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami terus semangat untuk belajar firman Tuhan. Bukan hanya belajar tapi juga menghidupinya. Menghidupinya bahkan tidak mau dan berusaha untuk tetap setia. Walaupun kami mengalami kesulitan. Walaupun susah sekali berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang terus menyeret kami untuk melakukan hal yang tidak benar. Biarlah mata kami, hati kami hanya tertuju kepadamu. Dan di sanalah Tuhan akan memakai kami dengan hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.